Hai. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Sudah semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak, sekarang sebelum kita belajar, guru akan absen dulu. Apa namanya ya? Ainun, Afifah, Arianto, Aurel, Delpri, Viola, Alfa, oke. Gibran, Ivan, Jihan, Ajayu, Muhammad Adisar, Muhammad Abdul, Muhammad Agung, oke. Muhammad Al-Nur, Muhammad Badin, Muhammad Iksan, Muhammad Rizal, Naufal, Nurul, ya, Sheila, Sri Aska, ya, Syahra, Saskia. Oke, nanti ada beberapa teman ini yang tidak hadir dan ada juga yang di sini. Oke, sebelum kita lanjut pembelajarannya kita lihat dulu ada kesepakatan kelas, ya. Ya, siapa? Apa kesepakatan kelasnya? Iya. Terus apa lagi? Berpakaian dengan rapi. Iya. Apa lagi? Membantu sesama teman. Iya. Iya, apalagi? Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Iya. Oke, lagi? Oke, itulah kesepakatan kelas kita. Oke, sebelum Ibu Guru melanjutkan pembelajaran, ada anak-anak yang masih ingat pembelajarannya kita minggu lalu? Iya. Oke, bagus. Itu Al-Quran dan iya. Oke. Sekarang pada pagi hari ini pembelajaran kita atau materi kita yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Melalui yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Ya. Oke, sebelum Bu Guru lanjutkan pembelajaran, di sini kita akan mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Oke. Ya. Lihat tujuan pembelajaran ini. Kalian dapat memahami sifat dan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkaitan dengan Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna ini ada 99, ya. Dan yang mewakili yang kita akan bahas sebentar ini adalah Asmaul Husna tentang yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Ya, oke. Jadi kita perhatikan sebelum kita lanjut, saya akan memberikan penjelasan sedikit di mana di sini tujuan pembelajaran kita dapat memahami
dan makna Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut, mungkin ada atau kalian sudah biasa dengar yang mana dikatakan Asmaul Husna. Ya, sudah ada biasa dengar apa itu Asmaul Husna? Ya, siapa coba? Iya. Menurut saya Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antaranya Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Iya, siapa lagi yang bisa menambahkan? Pak, yang kalian ketahui apa itu Asmaul Husna? Iya, Pak. Asmaul Husna adalah nama dan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Iya, yaitu Asmaul Husna adalah di mana nama-nama Allah yang indah atau yang terbaik. Iya. Oke. Jadi di sini kita akan ambil daripada contoh atau Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Ya. Al-Alim ini, ya, kita lihat. Ya, kita lihat Asmaul Husna. Oke. Iya. Di mana Al-Alim itu adalah Maha mengetahui. Ya. Maha mengetahui, yang mana di dalam Al-Qur'annya itu ini, ya. Coba lihat. Ini adalah Al-Alim. Di mana Al-Alim ini adalah Maha mengetahui segala yang tampak maupun yang gaib. Ya. Di mana ini Al-Alim, yang Maha mengetahui, adalah ilmu Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Oke, anak-anak, bisa kalian lihat di sini, perhatikan apa itu Al-Alim. Ini yang mewakili nama Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Oke, kita lihat lagi. Iya. Yang mana? Yang kedua adalah apa itu? Iya. Al-Khabir. Ya. Al-Khabir ini coba lihat. Sudah? Ini ya. Al-Khabir. Coba lihat. Al-Khabir ini adalah Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail dan cermat. Ya, artinya tidak ada ciptaan Allah yang salah satu keliru. Ya, itulah sifat. Ya, itulah sifat Al-Khabir atau sifat Allah. Iya, inilah yang dikatakan Asmaul Husna Al-Khabir. Ya, terus iya. Yang berikutnya adalah Al-Alim. Apa artinya? Maha mendengar. Iya, Maha mendengar. Iya, Maha mendengar. Coba lihat. Ya kan? Ini adalah Al-Sami yang Maha mendengar. Allah mendengar semua suara sekecil apapun. Jadi kita itu manusia, mungkin kita manusia terbatas, ya, terbatas pendengaran kita. Tetapi kalau Al-Sami atau Allah itu Maha mendengar, Allah mendengar semua. Itu suara yang terkecil apapun bunyinya. Ya, pendengaran Allah tidak terbatas. Ya. Oke, sudah bisa dipaham? Iya. Oke.
Al-Khabir. Terus apa tadi itu? At-Sami Al-Basir. Jadi kalian sudah bisa paham yang mana Allah itu sifatnya. Ya. Oke. Kita lihat hikmah iman kepada Allah, yaitu di mana kita mengambil hikmah kepada Allah melalui dengan penyebutan atau yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Pertama, hikmahnya adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Karena kalau kalian selalu menyebut nama Allah dan selalu berzikir, jelas hati kalian akan tenang. Iya, akan tenang. Bagaimana di sini kehidupan orang yang beriman penuh keberuntungan dan iman menjadikan manusia jujur, amanah dan bertanggung jawab. Bila hikmahnya iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya. Coba kita lihat hikmahnya. Sudah lihat semua? Ya. Sekarang saatnya atau silakan kalian mengerjakan LKPD-nya masing-masing kelompok, kan sudah ada kelompoknya ya. Jadi yang saya akan berikan ini nanti LKPD-nya itu kalian merangkum atau kalian mengerjakan per kelompok ya. Ya, oke. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Silakan kalian kerjakan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, oke. Kelompok 4. Ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu untuk mengerjakan LKPD-nya 15 menit ya. Ya, mana coba Ibu lihat. Oke.
denganmu, bunga ya. Ya. Iya. Oke. Iya. Pusing. Pusing. Iya. Iya. Satu saja. Kelompok 3 ini kan? Iya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, sebentar satu orang perwakilannya dalam satu kelompok untuk maju presentasikan, ya, kelompoknya masing-masing. Jadi jangan lupa nama kelompoknya, ya, ditulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke.
kelompok. Ya. Jadi sudah siap? Sudah lagi? Ya. Ingat lagi. Kita akan mempresentasikan kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Kelompok 2 semua. Jadi 4 kelompok ini itu satu orang yang mewakili. Ya, satu orang yang mewakili. Umpamanya kelompok 1 maju di depan untuk membacakan hasil diskusinya. Terus kelompok 2 begitu juga, satu orang saja yang mewakili ya. Ya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ya. Oke. Berikutnya kelompok 4. Iya. Kelompok 4. Mungkin sudah bisa kita mulai untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 mana? Oke, maju kelompok 1. Ya, mana kelompok 1 dengan bawa ini. Ya. Oke, di depan. Terus kelompok 2 mana? Kelompok 2 maju depan. Mana? Kelompok 2. Oke. Ya. Berikutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ya, sini kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Ya, silakan. Kelompok 4 maju depan. Ya. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ini. Iya. Jadi masing-masing mana kelompok 4? Oke. Kelompok 3. Ya. Kelompok 2. Kelompok 1. Oke. Iya. Silakan untuk saya berikan waktu untuk kelompok 1. Iya. Silakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Kelompok 1. Al-Alim Maha Mengetahui. Kiranya mengajarkan kita untuk selalu menuntut ilmu, rendah hati dan tidak sombong karena ilmu manusia terbatas. Penerapannya, berani belajar di sekolah, menghargai guru dan teman, serta menggunakan ilmu untuk hal yang bermanfaat. Al-Khabir Maha teliti dan
guru maupun teman, serta menjaga perilaku agar tidak melakukan hal buruk seperti berbohong atau berbuat curang. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih beriman, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi orang lain. Itulah dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Sekarang kita berikan waktu lagi untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok kedua untuk membacakan hasil diskusi kami. Setelah kalian mempelajari nama Allah Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, dan Al-Aziz, diskusikanlah dengan teman kelompokmu apa nilai-nilai yang dapat dipetik dari sejarah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari nama Allah yaitu Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Kabir, Maha Meneliti dan mengetahui secara mendalam, As-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Basir, Maha Melihat. Kami menyadari bahwa Allah selalu mengetahui setiap hal yang tampak maupun yang tersembunyi. Hal ini menanamkan nilai penting dalam diri kita seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, serta kesadaran bahwa semua ucapan dan perbuatan kita diawasi oleh Allah. Dari asmaul husna ini kita juga diajarkan untuk terus menuntut ilmu, bermutasi dan bertindak, menjaga kesehatan dan berdiskusi orang lain, serta memperbanyak doa karena Allah senantiasa mendengar. Selain itu, kita dituntut untuk berperilaku baik dan dimanapun berada, meskipun tidak ada orang yang melihat, karena Allah selalu melihat setiap amal perbuatan kita. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Wabillahi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus berikutnya adalah kelompok 4. Iya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Setelah kalian mempelajari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, dan Al-Basir, diskusikanlah dengan teman kelompokmu apa nilai-nilai yang dapat dipetik dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita belajar nama Allah seperti Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Qadir, Maha Teliti, As-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Basir, Maha Melihat, kita jadi tahu bahwa Allah selalu mengetahui semua hal, baik yang kita lakukan terang-terangan maupun diam-diam. Allah juga mendengar semua ucapan kita dan melihat semua perbuatan kita. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu berbuat jujur, berkata yang baik, dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini bisa kita terapkan dengan cara rajin belajar karena Allah menyukai orang yang menuntut ilmu, seperti tidak mengerti ketika ujian. Karena Allah mengetahui kejujuran kita, selalu berdoa dengan sungguh-sungguh karena Allah pasti mendengar doa kita, serta menjaga sikap sopan kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Karena Allah selalu melihat bagaimana kita berperilaku. Dengan begitu kita akan terbiasa menjadi anak yang beriman, jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak baik. Itulah dari presentasi dari kelompok kami. Wabillahi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan kita duduk kembali. Silakan duduk. Itulah tadi ya 4 kelompok ya. Oke, silakan duduk. Sekarang
membahas tentang Asmaul Husna tadi ini. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang akan memberikan refleksi. Iya. Oke, dapat? Oke, silakan coba berikan refleksi. Ya. Asmaul-Husna adalah nama dan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan jumlahnya adalah 99 seperti Al-Alim, Al-Malik, Al-Ghani dan Al-Mu'id. Ya. Oke. Ya, satu lagi. Refleksi pelajaran hari ini adalah menurut saya yaitu Asmaul-Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami dan Al-Malik. Iya. Itulah tadi ya teman kamu yang memberikan refleksi di mana kita dalam pembelajaran Asmaul Husna. Iya. Oke. Siapa yang akan bisa memberikan kesimpulan? Iya. Kesimpulannya adalah Asmaul-Husna adalah nama Allah yang indah dan mulia yang menunjukkan sifat-sifatnya. Dengan mempelajari Asmaul-Husna, kita semakin mengenal Allah, menumbuhkan iman, serta terdorong untuk meladani sifat-sifat baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Itulah dia memberikan kesimpulan bahwa di mana kita mempelajari tentang Asmaul Husna ini ada 4, itu adalah Al-Alim. Ya, jadi kesimpulannya ini adalah saat kalian lihat Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan indah yang jumlahnya 99, yang diantaranya yaitu Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Terus Al-Qadir adalah Maha Mengenal, dan Al-Sami adalah Maha Mendengar, dengan Al-Basir adalah Maha Melihat. Ya, itulah di mana kesimpulan yang kita ambil tadi daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik dan terindah. Di sini kita akan menyimpulkan bahwa inilah nama-nama Allah, atau di situ kita akan melihat sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah di mana ada Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar, tahu Allah Maha Melihat. Ya, jadi kita ini manusia, kita selalu terdorong atau kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui Asmaul Husna, yaitu menyebutnya. Iya, seperti apa yang biasa kita lakukan kalau setiap hari Jumat biasa kita berzikir dengan menyebut nama Allah. Ya, jelas kalau kita selalu menyebut nama Allah, ya juga selalu akan melindungi kita. Ya, karena kita selalu meminta pertolongan kepada Dia. Ya, itu. Jadi itulah kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini. Ya, oke. Jadi mungkin ada yang akan memberikan refleksi. Ya, sekarang saya akan bagikan ini kertas. Jadi kalian tulis ya, berikan refleksi. Ya, kalian. Ya, tulis.
Ya, saya berikan waktu itu 3 menit ya. Ya. Saya berikan waktu 3 menit. Silakan kalian tulis refleksinya kalian itu. Ya, silakan tulis refleksinya di situ. Ya, 3 menit. Silakan ditulis, tempel di papan tulis ya. Ya. Kalau sudah selesai langsung tempel di papan tulis. Iya, silakan tempel. Iya. Iya, gitu. Oke. Ya, terusnya lagi. Iya. Oke, di bawah, nah, di bawah. Ya. Nah. Sekarang mana LKPD-nya? Kumpul. Mana LKPD-nya? Iya. Oke. Ya, oke. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yaitu yang materinya adalah Asmaul Husna, di mana kita sudah mempelajarinya. Dan sebelum kita tutup, saya sampaikan untuk materi berikutnya adalah di mana kita akan mempelajarinya lagi, yaitu ASI atau pertemuan berikutnya.
berikutnya adalah membuat poster Asmaul Husna. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Sampai di sini saja pembelajaran kita. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman, ya, pergantian jam. 1, 2, 3.